Bab 11 menabrak tembok. Fang Yu mengerutkan kening dan dengan hati-hati mengamati ekspresi Tang Xiaorou, tetapi tidak menyadari bahwa dia berbohong. Namun, mengingat latar belakang Tang Xiaorou, bagaimana mungkin dekan studi menolak permintaannya? Jelas saja ada yang ikut campur. Tetapi bukan ini yang perlu dipertimbangkan Fang Yu. Aku hanya akan mengatakan satu hal, kakekmu perlu aku puntur seminggu sekali. Jika kamu tidak menepati janjimu, aku bisa berhenti kapan saja, kata Fang Yu. Aku tahu, aku pasti akan menemukan cara untuk pindah secepatnya. Tang Xiaorou sangat marah hingga wajahnya memerah. Setelah itu, dia bergumam lagi, seolah-olah tidak ada seorang pun yang mau duduk satu meja denganmu. Saat istirahat, Fang Yu ingin pergi ke toilet, jadi dia keluar melalui pintu belakang kelas. Begitu dia keluar pintu, seorang anak laki-laki yang tinggi dan tampan menghentikannya. Teman sekelas, aku ingin mencari Tang Xiaorou, bisakah kamu membantuku memintanya keluar? Fang Yu melirik anak laki-laki itu dan mendapati dia agak aneh. Ada beberapa orang yang berjalan keluar dari pintu belakang di depannya, tetapi bocah itu tidak meminta bantuan mereka. Begitu Fang Yu keluar, dia dihentikan olehnya. Sepertinya bocah ini datang ke sini khusus untuk menemukannya. Namaku Yang Su, dan aku dari kelas sebelah. Kurasa aku teman sekelas lama Tang Xiaorou, haha. Anak laki-laki itu menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Dengan senyumnya yang tampan dan ceria, kebanyakan orang pasti akan mengira bahwa Yang Su adalah seorang anak laki-laki yang sangat ramah dan lembut. Sayangnya, orang yang berdiri di depan Yang Su adalah Fang Yu, yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun. Meskipun disembunyikan sangat dalam, Fang Yu masih melihat permusuhan dan rasa jijik di mata Yang Su. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan berjalan kembali ke kelas. Dia menepuk bahu Tang Xiaorou dan berkata, seseorang mencarimu di pintu belakang. Tang Xiaorou tertegun sejenak, tetapi dia berdiri dan mengikuti Fang Yu keluar dari pintu belakang kelas. Setelah melihat Yang Su, wajah Tang Xiaorou langsung berubah jelek. Fang Yu ingin pergi ke toilet, tetapi dihentikan oleh Yang Su lagi. Fang Yu sedikit mengernyit dan menatap Yang Su. Yang Su, mengapa kamu datang menemuiku? Tang Xiaorou bertanya dengan tidak sabar. Kudengar kau meminta untuk duduk di meja yang sama dengan Fang Yu di depan seluruh kelas. Aku hanya penasaran dan ingin datang dan melihat teman sebangkumu yang baru. Yang Su masih memiliki senyum di wajahnya yang dapat memikat sekelompok gadis. Apa hubungannya denganmu? Tentu saja, kurasa kau juga tidak menyukainya, tapi aku hanya tidak suka anak laki. Yang Su tersenyum lagi dan berbalik untuk pergi. Setelah Yang Su pergi, Fang Yu menatap Tang Xiaorou, tapi aku sudah menolaknya berkali-kali. Menatap mata Fang Yu, Tang Xiaorou sedikit tidak mengerti. Komunikasi lebih banyak dengan Fang Yu, tetapi kepribadian Fang Yu yang arogan membuatnya mustahil untuk berkomunikasi. Xiaorou, dan dia juga pelamar terbesar Tang Xiaorou. Tapi sulit untuk mengatakannya. Fang Yu baik-baik saja meskipun dia melukai He Donglin dengan sangat parah. Mungkin. Mendengar ini, Jiang Yue, yang duduk di barisan depan kelas, tertawa sinis dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Fang Yu memiliki latar belakang? Biar ku beritahu, alasan mengapa dia baik-baik saja adalah karena Tang Xiaorou. Kali ini, dia telah menyinggung Yang Su, yang memiliki latar belakang yang sama kuatnya, dan Tang Xiaorou tidak dapat melindunginya. Kudengar Yang Su punya adik perempuan yang sangat kuat, dan dia sangat memanjakan Yang Su, kata Su Xiaona yang ada di sebelahnya. Jiang Yue melirik Fang Yu di sudut dan mencibir, itu tergantung pada apakah kodok ini memiliki kesadaran diri. Jika dia mengambil inisiatif untuk bergerak, tuan muda yang harus melepaskannya. Jika tidak, kita hanya harus menunggu dan melihat. Dengan pendengaran Fang Yu yang tajam, dia secara alami dapat mendengar pembicaraan orang-orang ini dengan jelas. Namun dia tidak akan marah pada bocah nakal ini. Akan tetapi, dia lebih memahami kemampuan Tang Xiaorou dalam menimbulkan masalah baginya. Baru 2 hari berteman, Tang Xiaorou tiba-tiba membawakan 2 orang pesaing cinta. Sementara itu, banyak teman sekelasnya yang mengejeknya karena memiliki emosi negatif seperti iri hati, dengki, dan kebencian. Fang Yu tidak menonjolkan diri selama lebih dari 2 tahun, tetapi menjadi terkenal di kelas dalam waktu 2 hari. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia akan segera menjadi terkenal di seluruh sekolah.
Dan dampak ini bertahan lama. Bahkan jika Tang Xiaorou mengganti shiftnya sekarang, efek ini tidak akan hilang. Bahkan dapat diduga bahwa sarkasme dan ejekan di kelas akan semakin intens. Ini adalah sifat manusia, Fang Yu mengalaminya sejak lama. Lupakan saja, biarkan saja. Karena aku tak bisa bersikap rendah hati, maka janganlah bersikap rendah hati. Sepulang sekolah di sore hari, melihat Fang Yu hendak beranjak pergi, Tang Xiaorou buru-buru bertanya, "Fang Yu, resep yang kamu tulis untuk kakekku hari itu berisi 2 jenis tanaman obat. Kami sudah bertanya ke banyak toko obat herbal besar, tetapi semuanya mengatakan tidak ada. Itu urusanmu. Aku juga sudah bilang padamu bahwa beberapa tanaman herbal sangat langka dan tidak ada yang bisa kulakukan jika kau tidak bisa menemukannya," kata Fang Yu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu pergi. Tang Xiaorou cemberut dan menundukkan kepalanya untuk mengemasi buku-bukunya. Fang Yu berjalan pulang perlahan seperti biasa. Sebuah truk berukuran sedang diparkir di sisi jalan, dan Fang Yu berjalan di sepanjang trotoar di samping kendaraan itu. Duduk di kursi pengemudi truk adalah seorang pria botak kekar dengan tato besar di lengannya. Dia adalah Da Biao yang ditendang oleh Fang Yu dan tidak bisa berdiri di kantor urusan akademik kemarin. Saat melihat Fang Yu, tatapan mata Da Biao berubah tajam. Kemarin, Fang Yu menendangnya, yang tidak hanya melukai perutnya, tetapi juga membuatnya kehilangan muka. Dia harus membalas dendam sendiri. Jadi, dia menahan rasa sakit di perutnya dan berinisiatif meminta He Wencheng memberinya tugas hari ini. Menatap punggung Fang Yu, Da Biao mengangkat interkom dan berkata, "Kakak, bajingan itu telah muncul. Baiklah, mari kita lanjutkan sesuai rencana semula. Aku akan memastikan bajingan itu terbunuh berkeping-keping," kata He Wencheng dengan kejam. Da Biao melemparkan walkie-talkie ke kursi kopilot dan kemudian menatap lekat-lekat langkah Fang Yu. Ada lampu lalu lintas di depan. Menurut rute pulang Fang Yu, dia harus menyeberangi zebra cross di depan nanti. Saat itu, Da Biao akan menginjak pedal gas dan mengemudikan truknya untuk menabrak musuh. "Betapapun hebatnya kamu dalam bertarung, apakah kamu bisa menahan truk?" Da Biao menunjukkan senyum kejam. Semenit kemudian, Fang Yu berjalan menuju zebra cross. Lampu lalu lintas sudah hijau, jadi dia berjalan perlahan menyeberangi zebra cross. Da Biao menginjak pedal gas. Kemudian, sebuah truk seberat 10 ton melaju ke arah Fang Yu dengan kecepatan penuh. Di belakang Fang Yu, ada seorang wanita cantik mengenakan seragam guru hitam yang juga mencoba menyeberangi zebra cross. Ia mendengar deru mesin dan menoleh untuk melihat sebuah truk besar melaju kencang menuju penyeberangan zebra cross. Meskipun lampu lalu lintas menyala merah, truk itu tidak menunjukkan niat untuk melambat. Si cantik begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Melihat Fang Yu sudah berjalan ke tengah zebra cross, dia berteriak, "Hati-hati! Cepat sembunyi!" Ledakan. Suara keras logam yang saling beradu menenggelamkan teriakan wanita cantik itu. Rambut indah wanita cantik itu berantakan karena debu dari truk yang lewat. Dia menatap truk yang telah melaju ke depan lebih dari 10 meter, meninggalkan jejak bekas ban hitam di tanah, dan wajahnya menjadi pucat. Seorang siswi dari sekolah menengah Jianghai tertabrak dan tewas oleh truk di depannya. Pikiran wanita cantik itu kosong dan dia tidak menyadari bahwa keempat roda belakang truk itu masih bergesekan dengan tanah, menimbulkan serangkaian suara keras. Akan tetapi, meskipun roda belakangnya kuat, truk itu tidak dapat bergerak maju sama sekali. Ada penyok di bagian depan truk. Da Biao, yang duduk di kursi pengemudi, dipukul di kepala dan berdarah. Pada saat ini, dia menginjak pedal gas dengan panik dan memutar setir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rencana awal Da Biao adalah menabrak Fang Yu dan kemudian melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Tetapi ketika truk itu menabrak Fang Yu tadi, rasanya bukan seperti menabrak orang, melainkan sepotong pelat besi. Dan sekarang, truknya terhalang oleh pelat besi ini. Bab 12 Dilema Fang Yu. Kalau ada yang melihat kejadian di depan truk itu, pasti kaget. Saya melihat seorang anak laki-laki berseragam sekolah dengan telapak tangan kanan terentang dan memegang bagian depan truk dengan satu tangan. Dari penyok di bagian depan truk, kita dapat melihat betapa dahsyatnya tabrakan itu. Ekspresi Fang Yu acuh tak acuh saat dia melirik sepatunya. Setelah bergesekan dengan tanah selama lebih dari 10 meter, sol sepatu kanvas yang dikenakannya telah hilang.
Namun, jika Fang Yu tidak mengenakan sepatu, apa yang terjadi tadi bukanlah tabrakan, melainkan ledakan. Fang Yu telah mengolah tubuhnya selama 1500 tahun penuh, dan tubuhnya telah lama mencapai titik yang tidak dapat dihancurkan. Sebuah truk yang menabraknya sebenarnya tidak ada bedanya dengan menabrak gunung. Fang Yu telah menyadari keberadaan truk ini, dan melihat bahwa orang yang duduk di kursi pengemudi adalah Da Biao, yang ditemuinya kemarin. Fang Yu dipukul dengan sengaja. Sebab, dengan cara ini, ia akan mempunyai alasan untuk melawan guna membela diri. Ledakan. Fang Yu mendorong ke depan dengan tangan kanannya, dan truk seberat 10 ton itu bergerak mundur beberapa meter. Fang Yu berjalan ke pintu pengemudi truk dan mengulurkan tangannya untuk menariknya. Retakan. Pintu pengemudi dipaksa terbuka oleh Fang Yu. Da Biao sedang duduk di kursi pengemudi, masih memutar kemudi dan menginjak pedal gas dengan histeris. Namun, sistem tenaga truk itu rusak. Bagaimana ini mungkin? Pikiran Da Biao menjadi kosong ketika dia melihat Fang Yu muncul di depannya hidup-hidup. Apa yang terjadi dalam menit ini sungguh di luar pemahamannya. Seseorang tertabrak truk berat yang melaju dengan kecepatan penuh, tetapi dia tidak terluka dan berhasil menghentikan truk tersebut dengan paksa sendirian. Apakah ini manusia? Ini adalah sesuatu yang hanya terjadi di film dan novel, bukan? Mobilnya mogok. Suara Fang Yu membawa Da Biao kembali ke dunia nyata. Kau mau, Sebelum Da Biao sempat menyelesaikan perkataannya, Fang Yu memegangi kepalanya dan membantingnya ke roda kemudi. Dor. Terdengar suara-suara teredam, disertai teriakan Da Biao. Fang Yu melihat interkom di kursi kopilot, mengambilnya dan menekan tombol panggil. 3 detik kemudian, suara He Wencheng terdengar seperti yang diharapkan, Da Biao, sudah selesai. Aku sudah mengatur agar saudara-saudara menjemputmu. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus memukul kepala Da Biao. Teriakan Da Biao disiarkan ke seberang melalui interkom. He Wencheng tertegun sejenak, lalu berteriak, apa yang terjadi? Da Biao, apa yang terjadi? Wajah Da Biao berlumuran darah dan teriakannya semakin lemah hingga ia pingsan. Fang Yu mengangkat interkom, dan He Wencheng masih berteriak di ujung sana. Datanglah ke sini dalam waktu 20 menit, anak buahmu masih bisa diselamatkan. Kalau tidak, bersiaplah untuk mengambil mayatnya, kata Fang Yu dengan tenang dan mematikan interkom. Fang Yu menatap tubuh Da Biao yang berlumuran darah tanpa sedikit pun emosi di matanya. Setelah berurusan dengan Da Biao, Fang Yu melompat dari truk dan segera melihat guru cantik itu dalam keadaan linglung di belakang. Dia mengenal wanita cantik ini. Dia adalah guru bahasa Inggris di kelas sebelah, Ding Ran. Karena penampilannya yang menonjol, Ding Ran sangat terkenal di sekolah menengah Jianghai dan menjadi dewi yang sempurna di mata banyak anak laki-laki. Fang Yu telah melihat Ding Ran beberapa kali di koridor, dan juga telah mendengar tentangnya berkali-kali dari anak laki-laki di kelas. Kok dia ada di sini? Apakah dia melihat apa yang baru saja terjadi? Fang Yu sedikit mengernyit dan melangkah maju. Teman sekelas, apakah kamu baik-baik saja? Ding Ran membuka bibir merahnya, matanya yang besar dan cerah penuh dengan ketidakpercayaan. Guru Ding, maafkan aku. Fang Yu mengulurkan jarinya dan menepuk dahi Ding Ran. Seluruh tubuh Ding Ran bergetar hebat, dan kemudian matanya menjadi kosong. Pulanglah dan tidurlah, kata Fang Yu. Pulang. Ding Ran menatap Fang Yu dengan mantap, dan 2 detik kemudian, dia melangkah dan berjalan melintasi zebra cross. Fang Yu menggunakan sihir kecil pada Ding Ran. Teknik ini sangat sederhana dan pada dasarnya hanya bekerja pada manusia biasa. Jika tidak terjadi apa-apa, Ding Ran akan tidur siang setelah kembali ke rumah, dan tidak akan mengingat apa yang terjadi setelah bangun. Bahkan jika dia memiliki sedikit ingatan, dia akan menganggapnya sebagai mimpi. Setelah Ding Ran pergi, Fang Yu melihat sekeliling dan menemukan 2 kamera pengintai di dekat persimpangan. Kamera merekam semua yang terjadi tadi. Setelah memikirkannya, Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Halo, Xiao Jiang, ini aku. Tolong aku. Fang Yu kembali ke halaman dan hendak naik ke atas, tetapi Yu Yuiwei berlari keluar rumahnya dan meraih tangan Fang Yu. Saudara Fang Yu, ibu saya kembali pagi ini. Saya menceritakan kepadanya apa yang terjadi 2 hari lalu. Ia berkata bahwa ia ingin mengucapkan terima kasih. Anda dapat makan malam di rumah kami malam ini.
Baiklah, sudah lama aku tidak mencicipi masakan Bibi Wang. Fang Yu setuju dengan gembira. Dia tidak akan pernah menolak makanan, kapanpun. Ibu Yu Yuiwei bernama Wang Yan, seorang wanita cantik dengan keterampilan memasak yang sangat baik. Sejak Yu Yuiwei berusia 10 tahun, Wang Yan menceraikan Yu Chengye yang kecanduan judi dan memikul tanggung jawab membesarkan Yu Yuiwei seorang diri. Xiao Yu, silakan duduk sebentar. Aku akan segera menyiapkan makanannya. Wang Yan, yang mengenakan celemek, menjulurkan kepalanya keluar dari dapur dan tersenyum pada Fang Yu. Tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Aku kesini lagi untuk makan gratis. Maaf merepotkanmu, Bibi Wang, kata Fang Yu. Apa masalahnya? Aku mendengar semuanya dari Yu Yuiwei. Kalau saja kau tidak menolongku malam itu. Pada titik ini, wajah Wang Yan tampak sedikit jelek. Dia menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya akan memasak terlebih dahulu, Anda minum teh saja, kata Wang Yan. Hah? Kakak Fang Yu, kenapa kamu tidak memakai sepatu? Yu Yuiwei tiba-tiba menyadari bahwa Fang Yu bertelanjang kaki dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya baru saja menginjak batu dan sol sepatu saya patah, jadi saya buang saja, kata Fang Yu. Apakah kedua kaki menginjaknya? Yu Yuiwei bertanya dengan mata terbuka lebar. Ya, akhir-akhir ini aku kurang beruntung dan selalu mengalami nasib buruk. Fang Yu menghela napas dan berkata dengan tulus. Tepuk kepalaku, aku akan memberimu sedikit keberuntungan. Yu Yuiwei mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh kepala Fang Yu dengan lembut. Beberapa menit kemudian, Wang Yan membawa hidangan ke meja, total 4 hidangan dan 1 sup. Tak perlu dikatakan lagi, keterampilan memasak Wang Yan sangat baik. Fang Yu selalu percaya bahwa keterampilan memasaknya tidak kalah dengan banyak koki hotel. Selama makan, meskipun Wang Yan berbicara dan tertawa, Fang Yu memperhatikan ada kesedihan di matanya. Karena Wang Yan mengundangnya makan malam, Fang Yu bersedia membantu Wang Yan, tetapi jika Wang Yan tidak mengatakannya dengan lantang, dia tidak akan bertanya dengan sengaja. Setelah makan malam, Fang Yu kembali ke lantai 2. Selain ruang tamu kecil, rumahnya memiliki 2 kamar, satu adalah kamar tidur dan yang lainnya adalah ruang untuk menyimpan berbagai barang. Ketika melewati ruang utilitas, Fang Yu mencium aroma obat dan tiba-tiba teringat apa yang ditanyakan Tang Xiaorou hari ini. Di ruang utilitas, ada tumpukan tanaman obat yang dibawa Xia Xiuzi dari barat laut dan ditanam di luar rumah jerami. Semua tanaman herbal ini merupakan spesies yang sangat langka, dan banyak yang telah menghilang dari pasaran. Dapat dikatakan bahwa tanaman herbal ini sungguh tak ternilai harganya. Namun Fang Yu membuangnya ke gudang seperti sampah. Jika Xia Xiuzi tahu bahwa Fang Yu memperlakukan kerja kerasnya seperti ini, dia mungkin akan sangat marah hingga muntah darah. Bahan-bahan obat yang tidak ditemukan dalam resep itu seharusnya ada di sini, kan? Pikir Fang Yu sambil melihat ramuan-ramuan di ruang serbaguna. Lupakan saja, saya akan membantu mereka sampai akhir, dan keluarga Tang bahkan telah memberi saya kompensasi. Biarkan cewek itu datang mengambilnya besok. Larut malam, Fang Yu berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka, memikirkan beberapa masalah. Setelah berlatih hingga mencapai levelnya, cukup sulit untuk maju. Meskipun dia hanya berada di tahap pemurnian Qi, dia sudah berada di level 9832 dari tahap pemurnian Qi. Sejak 2000 tahun yang lalu, Fang Yu tidak lagi mampu meningkatkan kultivasinya hanya dengan berlatih keterampilan mental dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Jika dia ingin menerobos level-level itu, dia hanya bisa mengandalkan metode lain. Dalam 2000 tahun terakhir, metode paling efisien yang digunakan Fang Yu adalah menelan inti monster hidup-hidup. Dengan menggunakan metode ini, ia berhasil menerobos dari tahap pemurnian Qi tingkat ke-5000 ke tingkat yang lebih dari 9000. Namun sekarang, dengan melemahnya energi spiritual di bumi, semakin sedikit monster yang dapat bertahan hidup. Dalam 100 tahun terakhir, Fang Yu hanya menemukan segelintir dari mereka. Sekarang, kultivasinya telah terhenti total, dan terjebak di level 9832 untuk waktu yang lama. Fang Yu yakin bahwa selama dia dapat menembus level 9999 tahap pemurnian Qi dan mencapai level 10.000, dia akan mampu memasuki tahap pendirian fondasi. Pada saat itu, impian utamanya untuk berlatih selama ribuan tahun akan terwujud.
Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia tidak jauh dari lantai 10.000, monster di bumi hampir punah. Sekarang, ia harus mencari cara lain yang efisien untuk berlatih, atau mencari monster yang tersisa di seluruh dunia. Lupakan saja, aku tidak ingin memikirkannya lagi. Lagi pula aku punya banyak waktu, jadi aku akan melakukannya dengan perlahan. Fang Yu berpikir dalam hati. Fang Yu menutup matanya dan bersiap untuk tidur. Tetapi pada saat ini, dia mendengar isak tangis tertahan yang datang dari lantai bawah. Bab 13 1 lawan 1. Provokasi Yang Su. Saat itu sudah pukul 1 pagi dan di luar sangat sepi. Mendengar seorang wanita menangis pada saat ini, kebanyakan orang pasti akan merasa ngeri dan menyangka sedang mengalami kejadian supranatural. Tetapi Fang Yu tahu bahwa Wang Yanlah yang menangis di lantai bawah. Saat makan malam, Fang Yu melihat kesedihan di mata Wang Yan. Mungkin agar Yu Yuiwei tidak khawatir, dia tidak berani menangis sampai tengah malam. Jelaslah bahwa Wang Yan menghadapi kesulitan besar. Wang Yan adalah orang yang baik. Setelah Fang Yu pindah ke sini, Wang Yan melihat bahwa Fang Yu kesepian dan tidak berdaya, jadi dia sering mengajaknya makan bersama. Terkadang dia akan membeli buah-buahan dan makanan ringan dan meminta Yu Yuiwei untuk memberikannya kepadanya. Meskipun Fang Yu memiliki temperamen dingin, dia bukanlah orang berdarah dingin. Terlebih lagi, Wang Yan adalah tetangga yang sangat baik. Oleh karena itu, Fang Yu memutuskan untuk bertanya kepada Wang Yan pada siang hari tentang kesulitan apa yang dihadapinya. Di pagi hari, ada kelas pendidikan jasmani. Kelas pendidikan jasmani di tahun ketiga sekolah menengah sebenarnya merupakan cara bagi seluruh siswa tahun ketiga yang telah berkonsentrasi belajar untuk bersantai dan membiarkan siswa bergerak bebas di taman bermain. Kebanyakan siswa akan memilih berbagai permainan bola dan lari, sementara beberapa siswa yang malas, seperti Fang Yu dan Fatih Liu, akan pergi ke toko serba ada untuk membeli es krim, duduk di kursi di sebelah lapangan basket sekolah, dan mengobrol sambil makan es krim. Hanya ada beberapa orang yang menembaki lapangan basket tempat Fang Yu dan Fatih Liu berada, tetapi beberapa menit kemudian, sekelompok besar orang tiba-tiba datang. Fokus utama kelompok orang ini adalah Yang Su, yang baru saja bertemu Fang Yu kemarin. Sial, mengapa Yang Su ada di sini? Fatih Liu berkata dengan heran ketika dia melihat Yang Su. Kemudian, dia melirik Fang Yu di sebelahnya dan teringat rumor yang menyebar di seluruh kelas kemarin. Yang Su sangat tidak senang karena Fang Yu dan Tang Xiaorou duduk di meja yang sama, jadi dia langsung pergi ke rumah Fang Yu dan mengucapkan kata-kata kasar kepadanya. Karena Fatih Liu sedang tidur di meja ketika kejadian itu terjadi, dia tidak tahu apakah kejadian itu benar atau tidak. Hei, Fang Yu, apa yang terjadi kemarin, apakah itu benar? Yang Su, dia benar-benar. Fatih Liu hendak bertanya pada Fang Yu. Namun pada saat itu terdengar teriakan dari lapangan basket. Di lapangan basket, Yang Su menanggalkan baju seragam sekolahnya, memperlihatkan dada dan otot perutnya yang kuat, yang membuat para gadis yang hadir bersemangat. Yang Su tinggi, kuat, tampan, pandai belajar, dan memiliki latar belakang keluarga terkemuka. Orang yang begitu sempurna tidak diragukan lagi adalah dewa pria di hati setiap gadis dan pangeran menawan sesungguhnya. Yang Su mengambil bola basket, menggiring bola, melompat ke dekat garis lemparan bebas, dan melakukan dunk dengan mudah. Wow, dunk ini sekali lagi menimbulkan seruan dari seluruh penonton, termasuk anak-anak. Bahkan di NBA, tidak banyak pemain yang dapat melakukan dunk dari dekat garis lemparan bebas. Tetapi Yang Su benar-benar dapat melakukannya, dan itu terlihat sangat mudah. Ya Tuhan, bagaimana Yang Su bisa melompat begitu tinggi dan jauh? Ya, bahkan lebih baik dari pemain NBA itu. Haha, kamu tidak tahu ini. Kudengar Yang Su telah berlatih seni bela diri sejak dia masih muda, dan sekarang dia tampaknya memiliki semacam bakat bawaan. Ya, seorang seniman bela diri bawaan. Ada beberapa anak laki-laki di sekitar Fang Yu yang sedang berbicara. Prajurit bawaan. Mendengar kata ini, Fatih Liu menjadi sangat bersemangat hingga daging di wajahnya mulai bergetar. Dia menoleh ke arah Fang Yu dan berkata, Fang Yu, jika kamu benar-benar memiliki konflik dengannya, kamu harus mengakui kesalahanmu dan meminta maaf. Seorang pejuang bawaan adalah seseorang yang benar-benar tidak mampu kamu singgung. Fang Yu tersenyum tipis.
Ketika mereka bertemu kemarin, dia tahu bahwa Yang Su adalah seorang prajurit bawaan tingkat kelima, yang setara dengan tingkat kelima dari tahap pemurnian Qi. Di hadapan monster tua seperti Fang Yu yang berada di level 9832 pemurnian Qi, level kultivasi ini setara dengan ketiadaan. Namun, bagi orang awam, terutama seseorang seusia Yang Su, hal itu sungguh mengagumkan. Pada saat ini, semakin banyak orang berkumpul di sekitar Yang Su, kebanyakan dari mereka adalah gadis. Setiap kali Yang Su mencetak gol, hal itu akan memicu teriakan dari sekelompok gadis. Tang Xiaorou sedang berjalan di lintasan dengan teman baiknya Zhao Xuanger dari kelas kunci. "Xiaorou, cepatlah kembali ke kelas. Aku benar-benar bosan tanpamu," kata Zhao Xuanger sambil memegang tangan Tang Xiaorou. "Saya juga ingin pindah lagi, tetapi terakhir kali saya mengajukan permohonan perubahan kelas, dekan menolak permohonan saya dan bahkan mengkritik saya." Tang Xiaorou berkata tanpa daya. "Ah, beraninya dia mengkritikmu. Pulanglah dan beritahu ayahmu dan minta dia meneleponku. Aku tidak percaya dekan ini masih bisa masuk surga," kata Zhao Xuanger dengan marah. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, Zhao Xuanger menatap Tang Xiaorou dengan curiga dan berkata, "Tidak mungkin. Beraninya seorang dekan pengajar menolak permintaanmu. Aku pikir kamu hanya tidak ingin pindah kelas, dan kamu sengaja mencari alasan untuk bersikap acuh tak acuh padaku. Katakan yang sebenarnya, Xiaorou, apakah kamu jatuh cinta pada Fang Yu itu?" "Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan?" Tang Xiaorou membalas dengan wajah memerah. "Hehe, lihatlah reaksi gugupmu, sepertinya apa yang kukatakan benar," kata Zhao Xuanger sambil menyipitkan matanya. Pada saat ini, mereka mendengar teriakan yang datang dari lapangan basket di sebelah mereka. "Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang di sana?" tanya Tang Xiaorou, mengalihkan topik pembicaraan. Zhao Xuanger melihat ke arah lapangan basket dan melihat Yang Su dengan tubuh tanpa baju. Matanya langsung berbinar dan dia berkata, "Itu tuan muda yang sedang bermain basket. Ayo kita lihat." Ketika Tang Xiaorou mendengar nama Yang Su, dia merasa jijik dan tidak ingin melangkah maju sama sekali. Tetapi Zhao Xuanger memaksanya berjalan ke lapangan basket, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Saat semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya, Fang Yu merasakan masalah akan "Tidak apa-apa, aku hanya melihatmu duduk di sini dengan sangat bosan, jadi aku bola." Fang Yu menjawab dengan acuh tak acuh. "Tidak mungkin. Seorang pria bahkan tidak bisa butan." Gadis-gadis itu memandang Fang Yu dengan jijik. Mereka memandang rendah anak laki-laki yang pemalu itu, Tikan Yang Su. Memikirkan hal ini, Tang Xiaorou ingin masuk ke kerumunan. Namun Zhao Xuanger menghentikannya dan berkata, "Xiaorou, jangan ikut campur, kalau tidak rumor tentang hubunganmu dengan Fang Yu akan terbukti benar. Lebih baik berdiri di sini dan menonton pertunjukan. Ini kesempatan bagus bagiku untuk melihat apa yang bisa dilakukan teman sebangkumu." Melihat wajah Tang Xiaorou yang cemas, cahaya aneh melintas di mata Zhao Xuanger. "Jangan khawatir, dengan begitu banyak orang yang menonton, tuan muda yang tidak akan bisa mengalahkannya, kan?" Zhao Xuanger berkata lagi. "Itu belum tentu benar. Tang Mingde pernah mengatakan kepada Tang Xiaorou bahwa orang-orang di keluarga yang semuanya gila dan sebaiknya tidak memprovokasi mereka." Tepat ketika Tang Xiaorou mulai cemas, di lapangan basket, Yang Su, dengan senyuman di wajahnya, memegang bola basket di tangannya, tiba-tiba mendorongnya ke depan. "Jika Anda menembak secara tiba-tiba seperti ini dan lambat bereaksi, wajah Anda pasti akan terkena bola basket." Tetapi Fang Yu dengan mudah meraih bola basket itu dengan satu tangan. "Berapa banyak bola?" tanya Fang Yu. Melihat Fang Yu dengan mudah memblok bola, sekilas ekspresi terkejut melintas di mata Yang Su, tetapi dengan cepat menghilang. "Ayo main 3 bola, kata Yang Su sambil tersenyum cerah. Fang Yu benar-benar menerima tantangan Yang Su. Suasana di lapangan basket sangat meriah, bahkan ada yang bertepuk tangan, betapa beraninya orang ini, tidak takut mati. Tang Xiaorou menghentakkan kakinya dengan cemas, mengapa dia setuju? Yang Su pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Bab 14 Tampan. Yang Su tingginya sekitar 1,9 meter, sekitar setengah kepala lebih tinggi dari Fang Yu. Terlebih lagi, fisiknya tampak jauh lebih kuat daripada Fang Yu.
Terdapat perbedaan yang sangat besar dalam kebugaran fisik sehingga tidak perlu membandingkan keterampilan bermain basket. Hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, Yang Su mampu menghancurkan Fang Yu. Duel 1 lawan 1 agak membosankan. Pasti ada hukumannya. Yang Su tersenyum tipis dan melemparkan bola ke tangan Fang Yu. Hukuman apa? Tanya Fang Yu. Yang kalah harus melakukan 100 kali push up di depan semua orang. Semua orang yang hadir bertanggung jawab untuk mengawasi dan tidak diperbolehkan pergi sampai dia selesai. Bagaimana menurutmu? Yang Su bertanya dengan belati tersembunyi di balik senyumnya. Tidak masalah. Fang Yu mengangguk. Terdengar tawa riang di mana-mana. Bukankah Fang Yu mencari masalah? Jika dia kalah, dia harus melakukan 100 kali push up. Dengan fisiknya, apakah dia bisa menyelesaikannya? Kemudian, gadis-gadis di sekitarnya berubah menjadi pemandu sorak, berteriak serempak, "Ayo, Yang Su! Ayo, Yang Su!" Hampir semua orang mendukung Yang Su, yang membuat Fang Yu merasa sangat kesepian. Yang Su telah memperhatikan Tang Xiaorou di tepi kerumunan, dan sedikit kebanggaan terpancar di matanya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepadamu jurang pemisah antara kamu, teman sebangkuku, dan aku. Tang Xiaorou menggigit bibir merahnya ringan dan menatap Fang Yu yang tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, merasa sangat gugup. Dia tahu bahwa Fang Yu tidak memiliki peluang untuk menang, dan dia hanya berharap Fang Yu tidak akan berhadapan langsung dengan Yang Su. Kalau tidak, mengingat kepribadian Yang Su, dia pasti akan menyerang Fang Yu. Fang Yu memegang bola dengan kedua tangannya dan melihat ke arah keranjang yang tidak jauh. Dia tidak berbohong, dia memang tidak pandai bermain basket. Namun, dia tahu bahwa selama dia melemparkan bola basket ke dalam keranjang, dia akan mencetak gol. Bukankah ini mudah? Fang Yu meraih bola dengan satu tangan dan hendak melemparkannya ke dalam keranjang. Yang Su meletakkan tangannya di pinggul dan tidak punya niat untuk bertahan sama sekali. Hahaha, lihat ini Fang Yu. Dilihat dari postur menembaknya, dia benar-benar tidak bisa bermain basket. Petik 2. Ya, lucu sekali. Lihat, tuan muda yang bahkan tidak mau membela diri. Betapa membosankannya. Para siswa di sekitarnya mencemooh, mengekspresikan penghinaan mereka terhadap Fang Yu. Fang Yu tidak peduli dan melemparkan bola keluar. Desir. Bola basket masuk ke gawang. Orang-orang yang mencemooh tercengang. Sial, bisakah dia melemparkannya secara acak? Bukankah ini keberuntungan yang sangat bagus? Yang Su mengangkat alisnya dan berkata, "Semoga beruntung." "Lalu apa? Apakah giliranku untuk membelamu?" tanya Fang Yu. "Benar sekali. Namun, mulai sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menembak." Yang Su berjalan keluar dari garis 3 poin dengan senyum muram dan bertukar posisi dengan Fang Yu. "Ayo, Yang Su." Melihat Yang Su mendapatkan bola, sorak-sorai dari seluruh penjuru kembali terdengar. Yang Su menatap Fang Yu di depannya, matanya penuh dengan dingin. Dia ingin mempermalukan Fang Yu sepenuhnya. Hanya ada 2 cara untuk mempermalukan lawan Anda di lapangan basket. Yang pertama adalah melakukan dunk, dan yang kedua adalah mengabaikan pertahanan dan menembak bola. Yang Su tahu bahwa dia memiliki keunggulan fisik, jadi dia ingin menggunakan tubuhnya untuk memberi Fang Yu pelajaran. Jepret, jepret, jepret. Yang Su mulai menggiring bola, lalu tiba-tiba berakselerasi dan menerobos ke kiri. Bahunya diletakkan di depan, dan jika Fang Yu berani mendekat untuk bertahan, dia akan terlempar. Seperti yang diharapkan, Fang Yu maju dan berdiri di depan Yang Su. Mencari kematian. Yang Su mencibir, sambil mengumpulkan kekuatan di pundaknya. Dengan kekuatan bawaan tingkat kelimanya, Fang Yu harus tetap di tempat tidur setidaknya selama seminggu setelah benturan bahu ini. Namun Fang Yu sendiri yang mendatangkan malapetaka ini. Namun serangan kuat Yang Su meleset. Pada saat yang sama, ia merasakan tangan kanannya menjadi ringan saat menggiring bola. Bola basket dicuri. Selesai. Bagaimana itu mungkin? Yang Su berbalik dan mendapati Fang Yu memang telah meraih bola basket di tangannya. Terdengar seruan di mana-mana. Tidak seorang pun menyangka bahwa ketika Yang Su menerobos seperti harimau, Fang Yu benar-benar dapat mencuri bola darinya. Sialan. Yang Su merasa sangat malu dan marah, terutama karena Fang Yu masih menatapnya dengan setengah tersenyum. Fang Yu meraih bola basket dengan satu tangan lagi dan ingin menembak. Yang Su berkata bahwa dia tidak akan pernah memberi Fang Yu kesempatan untuk menyerang.
Maka, dia pun segera mengerahkan segenap tenaganya untuk menerkam Fang Yu sambil melompat tinggi sekali. Jika Fang Yu melakukan tembakan, bolanya niscaya akan terhalang. Namun, Fang Yu sama sekali tidak terburu-buru. Melihat Yang Su melompat, dia melangkah ke kanan dengan santai dan melempar bola keluar. Desir. Tujuan lainnya. Suasananya tenang di mana-mana. Semua orang tercengang. Jika tembakan pertama adalah keberuntungan, bagaimana dengan tembakan kedua? Kedua kali gol tersebut masuk ke gawang. Terlebih lagi, Fang Yu mencuri bola dari Yang Su dan menggunakan gerakan palsu untuk mengelabui Yang Su agar melompat. Apakah Fang Yu benar-benar tidak tahu cara bermain basket? Walaupun posisi menembaknya aneh, tapi jelas dia bisa bermain basket. Dan dia ahli dalam hal itu. Pada saat ini, Yang Su sangat marah dan matanya menjadi tajam. Dia tidak hanya dicegat oleh Fang Yu, dia juga ditipu oleh Fang Yu. Sungguh memalukan dengan begitu banyak orang yang menonton. Yang Su pedulikan adalah wajah dan martabatnya. Ini bola terakhir. Fang Yu melemparkan bola ke tangan Yang Su. Yang Su menangkap bola dan menggiringnya. Kali ini, ia harus menjatuhkan Fang Yu dan memasukkan bola ke gawang pada saat yang bersamaan. Sementara Fang Yu tidak keluar untuk bertahan, Yang Su berlari dan melompat di dekat garis lemparan bebas. Dia ingin mencelupkan bola ini. Fang Yu yang lebih pendek darinya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tanda seru. Wah! Yang Su marah sekali, dia mau mencelupkan diri. Teriak beberapa anak laki-laki dengan penuh semangat. Gadis itu memandang Yang Su yang terbang di langit dengan bintang-bintang di matanya. Namun Fang Yu melompat vertikal di sepanjang jalur terbang Yang Su. Tampaknya dia tidak berusaha keras, tetapi dia melompat setinggi Yang Su. Jangan mencoba bersembunyi kali ini. Yang Su menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya menegang, dan kekuatannya mencapai puncaknya. Pikirannya dipenuhi amarah dan dia tidak peduli dengan akibat perbuatannya. Jadi bagaimana jika Fang Yu terluka parah atau bahkan terbunuh? Selama keluarga yang masih ada, Yang Su tidak akan menanggung konsekuensi apapun. Fang Yu mengulurkan tangannya dan langsung menekan bola basket di tangan kanan Yang Su. Yang Su menggertakkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba mendorong bola basket ke dalam keranjang. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, bola itu tidak dapat didorong ke depan. Sebaliknya, setelah konfrontasi ini, seluruh tenaganya terkuras habis, seolah-olah dia telah meninju dengan sekuat tenaga dan mengenai kapas, yang sangat tidak nyaman. Ledakan. Yang Su kehilangan keseimbangan di udara dan jatuh ke tanah. Fang Yu dengan mudah meraih bola basket di tangannya, perlahan berjalan keluar dari garis 3 poin, dan menembak lagi. Desir. Bola ketiga masuk. 3 lawan 0, Yang Su kalah telak. Lapangan basket sangat sunyi. Semua orang menatap Fang Yu yang berwajah tenang, dan Yang Su yang berwajah garang, dengan mata terbelalak. Mereka tidak pernah menyangka Yang Su akan kalah, dan dengan cara yang begitu berbeda. Yang Su tidak mencetak satu gol pun. Bahkan Tang Xiaorou menutup mulutnya dan menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Ketika Zhao Xuanger melihat Yang Su duduk di tanah, sedikit rasa kasihan melintas di matanya. Ada sedikit kesan kejam di matanya saat dia menatap Fang Yu. Siswa Yang, lakukan 100 push-up, perlahan-lahan. Titik. Fang Yu meninggalkan kalimat ini dan berbalik untuk meninggalkan pengadilan. Para siswa yang menonton dengan sadar memberi jalan bagi Fang Yu. Penampilan Fang Yu barusan benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Beberapa gadis bahkan memiliki perasaan seksual. Mengapa aku tiba-tiba merasa Fang Yu menjadi lebih tampan? Fatih Liu segera menyusul Fang Yu, wajahnya memerah karena kegembiraan, dan bertanya dengan cemas, Fang Yu, kamu benar-benar pandai menyembunyikan diri. Kamu jarang terlihat bermain basket, tetapi ketika kamu mulai bermain, kamu mengalahkan Yang Su. Saya tidak begitu pandai bermain basket. Saya hanya bisa melempar bola ke dalam keranjang, kata Fang Yu. Haha, jangan terlalu rendah hati. Setelah hari ini, kamu akan terkenal di seluruh sekolah. Kamu akan menjadi bintang besar di sekolah. Kamu tidak melihat tadi betapa banyak gadis yang menatapmu dengan mata sembunyi-sembunyi, tes-tes. Fatih Liu tertawa terbahak-bahak. Fang Yu mendesah. Seperti yang dikatakan Fatih Liu, setelah hari ini, mustahil baginya untuk bersikap rendah hati. Yah, guruku pernah berkata bahwa semuanya harus berjalan alami. Aku tidak perlu bersikap rendah hati, juga tidak perlu bersikap mencolok.
Aku harus membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Fang Yu berpikir dalam hati. Setelah pelajaran pendidikan jasmani, Fang Yu kembali ke kelas dan tak pelak lagi ia dipandang aneh oleh teman-teman sekelasnya. Fang Yu tidak peduli dengan tatapan ini. Tetapi Tang Xiaorou yang duduk di sebelahnya juga datang dan menatapnya, yang membuatnya memperhatikan. Keduanya adalah teman sebangku dan sudah dekat satu sama lain. Sekarang Tang Xiaorou telah bergerak lebih dekat, dia hanya berjarak kurang dari 10 cm dari wajah Fang Yu. Jelas sekali, kau penasaran padaku. Sejauh yang aku pahami, tahap awal dari kebanyakan cinta adalah rasa ingin tahu. Jadi, aku sarankan kamu untuk segera menghilangkan rasa ingin tahumu tentangku. Fang Yu menoleh, menatap langsung ke arah Tang Xiaorou, dan berkata, Bab 15, Penampilan yang Mengerikan. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang penasaran denganmu? Wajah Tang Xiaorou memerah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan dia menarik kepalanya. Fang Yu meliriknya dan berkata, kemarin kamu mengatakan ada 2 jenis tanaman obat yang tidak tersedia. Tanaman obat apa saja itu? Petik 2 titik. Ya, 2 jenis ini. Aku menyimpannya di memo ponselku. Tang Xiaorou menjadi gugup mendengar kata-kata Fang Yu dan reaksinya menjadi lambat sejenak. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka memo itu, dan meletakkannya di depan Fang Yu. Bunga bulan sabit dan rumput bintang 9. Kami bertanya ke puluhan toko obat herbal, dan mereka semua mengatakan belum pernah mendengar kedua tanaman herbal ini. Tang Xiaorou menatap Fang Yu dan berkata dengan suara rendah. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, mungkin aku punya 2 ramuan ini di rumah. Ikutlah denganku sepulang sekolah hari ini untuk mengambilnya. Benarkah? Hebat sekali, kata Tang Xiaorou dengan heran, mata hitamnya berbinar. Tapi aku punya satu permintaan. Mulai sekarang sampai sekolah selesai sore ini, jangan lihat aku lagi. Kata Fang Yu, permintaan macam apa itu? Jika kau tidak ingin melihat, maka jangan melihat. Siapa yang ingin melihatmu? Tang Xiaorou mendengus dan memalingkan wajahnya. Fang Yu berbaring di meja dan menutup matanya untuk beristirahat. Setelah sekolah pada sore hari, Tang Xiaorou mengikuti Fang Yu dan berjalan keluar gerbang sekolah. Di mana rumahmu? Biarkan paman keempat mengantar kita ke sana, kata Tang Xiaorou. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih terbiasa berjalan pulang. Baiklah kalau begitu, aku akan memberitahu paman keempat. Tang Xiaorou berlari ke arah Mercedes-Benz yang terparkir di depan. Mendengar Tang Xiaorou mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah Fang Yu dan tidak membutuhkan perusahaannya, Tang Xi langsung merasa sedikit berbahaya. Meskipun keterampilan medis Fang Yu telah memenangkan kepercayaan Tang Mingde, Tang Xi harus waspada terhadap keselamatan pribadi Tang Xiaorou. Dan, terlebih lagi, perilaku Fang Yu juga sangat aneh. Anda dapat naik mobil, tetapi Anda memilih berjalan kaki. Apakah dia punya motif tersembunyi? Nona, saya harus meminta petunjuk kepada kepala keluarga, kata Tang Xi. Paman empat, mengapa kamu memberitahu ayah tentang hal kecil ini? Aku akan membawa ramuan itu pulang nanti dan memberinya kejutan. Tang Xiaorou menghentikannya. Setelah mengatakan itu, Tang Xiaorou takut Fang Yu akan menjadi tidak sabar menunggu, jadi dia berkata, Paman, sudah cukup. Aku pergi dulu. Nona, Tang Xi ingin memanggil Tang Xiaorou, tetapi Tang Xiaorou sudah lari jauh. Tang Xi memikirkannya dan memutuskan untuk mengemudi di belakang Fang Yu dan Tang Xiaorou, sehingga jika Fang Yu mempunyai niat jahat, Tang Xi masih punya waktu untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, Yang Su berjalan keluar gerbang sekolah dan melihat Tang Xiaorou berlari ke arah Fang Yu, lalu mengikuti Fang Yu pergi. Melihat pemandangan ini, wajah Yang Su tampak sangat jelek. Dia telah dengan jelas memperingatkan Fang Yu untuk menjauh dari Tang Xiaorou. Tetapi Fang Yu bukan saja tidak menghiraukan peringatannya, dia juga mempermalukannya pagi ini. Sepanjang hari ini, berita bahwa dia dipukuli oleh Fang Yu di lapangan basket menyebar di seluruh sekolah. Sialan, Fang Yu, aku akan membuatmu membayar harganya. Yang Su menatap punggung Fang Yu dengan tatapan ganas. Yang Su, seorang gadis cantik melihat Yang Su, matanya penuh kejutan, dan maju ke depan. Gadis ini adalah teman baik Tang Xiaorou, Zhao Xuanger. Yang Su menoleh dan melihat Zhao Xuanger.
Ekspresinya sedikit tenang dan dia bertanya, ada apa? Tidak apa-apa. Tidak bisakah aku menyapa teman-teman sekelasku? Zhao Xuanger menatap Yang Su sambil tersenyum dan matanya berbinar. Yang Su sudah menjadi veteran di bidang cinta, dan dia sudah lama tahu bahwa Zhao Xuanger menyukainya. Namun, Yang Su telah bermain dengan terlalu banyak wanita. Meskipun Zhao Xuanger tidak terlihat salah, tetapi dibandingkan dengan wanita-wanita yang pernah bermain dengannya sebelumnya, dia hanya memiliki penampilan yang rata-rata. Tetapi melihat Zhao Xuanger saat ini, Yang Su tiba-tiba berpikir bahwa Tang Xiaorou dan Zhao Xuanger tampaknya memiliki hubungan yang baik. Jadi, sebuah ide lahir di benak Yang Su. Cuacanya bagus hari ini. Apakah kalian tertarik untuk makan malam bersama? Tanya Yang Su. Zhao Xuanger membuka matanya lebar-lebar, menunjuk dirinya sendiri, dan bertanya, apakah kamu berbicara kepadaku? Ya, Yang Su tersenyum dan mengangguk. Tentu saja aku tertarik. Zhao Xuanger begitu gembira hingga dia hampir melompat. Tuan muda yang berinisiatif mengundangnya makan malam. Inilah yang diimpikan banyak gadis. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan meminta seseorang untuk mengendarai mobil sportku ke sini. Ucap Yang Su sambil mengeluarkan ponselnya. Ya, Zhao Xuanger mengangguk penuh semangat, berdiri di tempat, menatap Yang Su dengan mata kagum dan obsesif. Fang Yu dan Tang Xiaorou berjalan di jalan, menjaga jarak sekitar 1 meter di antara mereka, dengan Tang Xiaorou di belakang. Sepanjang perjalanan, keduanya tidak berkomunikasi dan suasananya agak aneh. Setelah melewati 4 lampu lalu lintas, Fang Yu membawa Tang Xiaorou ke desa di kota. Tang Xiaorou jarang sekali pergi ke tempat seperti itu seumur hidupnya. Seberapa jauh rumahmu? Tanya Tang Xiaorou. Tidak jauh. Kita akan sampai dalam beberapa menit, kata Fang Yu. Tepat saat Fang Yu dan Tang Xiaorou berbelok ke jalan kecil, sebuah mobil van melaju ke arah mereka dan berhenti. Pintu mobil terbuka, dan beberapa preman bertato dan bertelanjang dada melompat keluar, sambil memegang jeruji besi di tangan mereka. Sasaran mereka jelas, dan begitu mereka keluar dari mobil, mereka meraih jeruji besi dan membantingnya ke arah Fang Yu. Fang Yu menghindari beberapa batang besi dengan mudah. Pada saat yang sama, 3 van lainnya melaju ke jalan setapak, dan selusin preman bersenjata batang besi keluar dari van tersebut. Tanpa berkata apa-apa, mereka menyerbu ke arah Fang Yu sambil melambaikan tongkat besi. Seorang pria parubaya keluar dari sebuah van dan menatap dingin ke arah Fang Yu di tengah kerumunan. Orang ini adalah He Wencheng. Donglin, Da Biao, aku akan membalaskan dendamku hari ini. Aku akan mematahkan tangan dan kaki anak ini dan membuatnya bersujud kepadamu dan mengakui kesalahannya. Dor, dor, dor. Terdengar ledakan tabrakan dan teriakan di kerumunan. Di bawah rentetan hantaman tongkat, Fang Yu tetap tenang. Ia menghindari setiap hantaman tongkat dengan mudah sambil meninju dan menendang para penjahat yang menyerbu. Tang Xiaorou, yang berdiri di belakang Fang Yu, sudah ketakutan. Dia selalu tumbuh di bawah perlindungan keluarga Tang. Bagaimana mungkin dia pernah melihat pemandangan seperti itu dengan pedang dan senjata sungguhan? Seorang penjahat yang matanya merah karena marah tidak peduli siapa targetnya, dia mengangkat tongkat besinya dan menghantamkannya dengan keras ke dahi Tang Xiaorou. Mata indah Tang Xiaorou terbuka lebar, dipenuhi rasa takut, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Ledakan. Fang Yu menangkis tongkat itu dengan tangan kanannya, menimbulkan suara logam yang keras. Batang besinya langsung patah. Gangster yang memegang setengah batang besi sudah tercengang. Pada saat ini, ia hanya ingin melarikan diri dan pulang. Tetapi Fang Yu tidak memberinya kesempatan dan menendangnya. Engah. Gangster itu meludahkan banyak darah, terlempar mundur lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah. He Wencheng yang tadinya percaya diri, mulai panik saat melihat anak buahnya tersingkir satu demi satu. Dia tahu bahwa Fang Yu adalah orang yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka Fang Yu sekuat ini. Dia membawa total 24 orang hari ini, dan lebih dari selusin dari mereka telah jatuh ke tanah. Ini. He Wencheng merasa kakinya lemas dan dia bergegas kembali ke mobil van, ingin segera pergi. Fang Yu melihat sekilas dan meraihnya. Seorang gangster di depan melemparkannya ke arah van. Pah! Gangster itu menabrak van tersebut dan memecahkan kaca depan. He Wencheng begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan menginjak gas, mencoba menyalakan mobil.
Fang Yu melempar gangster lain dan melemparkannya langsung ke kursi pengemudi. Ah! Wajah yang berlumuran darah muncul di hadapan He Wencheng, membuatnya sangat takut hingga ia berteriak. Fang Yu berjalan ke mobil, menendang pintu hingga terbuka, dan menarik He Wencheng keluar dari van. He Wencheng seperti seekor ayam lemah, dipegang di tangan Fang Yu. "Apakah kamu He Wencheng?" tanya Fang Yu. Seluruh tubuh He Wencheng gemetar saat bertemu dengan tatapan mata dingin Fang Yu. Aku tidak berani melakukannya lagi, aku tidak berani melakukannya lagi, tolong berikan aku jalan untuk hidup." He Wencheng benar-benar hancur secara mental, menangis dengan air mata dan ingus. Fang Yu melemparkan He Wencheng ke tanah. He Wencheng segera bangkit, berlutut dan bersujud kepada Fang Yu, sambil terus menangis, "Tolong biarkan aku hidup, kamu adalah orang yang murah hati." "Apa yang terjadi, Nona, Anda baik-baik saja?" Tang Xi, yang mengemudi di belakang, datang terlambat. "Paman, aku baik-baik saja. Kamu bisa pergi menemui Fang Yu." Mata Tang Xiaorou sedikit merah. Meskipun dia tidak terluka, dia sangat ketakutan. Melihat lebih dari 20 penjahat tergeletak di tanah dengan darah di seluruh wajah mereka, Tang Xi sangat terkejut. "Di mana Fang Yu?" Tang Xi menoleh dan melihat Fang Yu menginjak wajah He Wencheng tidak jauh di depan. Seolah merasakan tatapan Tang Xi, Fang Yu berbalik dan menatap mata Tang Xi. Tang Xi hanya merasakan jantungnya tiba-tiba berkontraksi dan perasaan tercekik menyelimutinya. Dia belum pernah melihat ekspresi yang begitu mengerikan seumur hidupnya.